Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Abdul Kaki. Saya seorang mahasiswa jurusan Sistem Informasi di STMK IDS. Video ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Ya, ulangan ujian semester akhir saya. Ya, ulangan ujian, betul. Oke, saya start recording dulu ya. Di ini saya start recording. Oke, nah, jadi karena ini video untuk ujian, jadi saya bakal langsung buka soalnya. Saya udah nyiapin kok jawabannya, jadi nggak langsung saya buat begitu, enggak. Oke, jadi pertama ini, dalam jaringan komputer tanpa kabel terdapat dua mode, yaitu mode infrastruktur dan mode laptop. Jelaskan perbedaannya. Oke, nah di sini saya udah buat ada ilustrasi dari jaringan laptop dan infrastruktur. Nah, kalau bisa dilihat sekilas sih udah tahu lah ya perbedaannya di mana. Oke, saya jelasin nih. Jadi kalau ad hoc ini semua itu bisa langsung terhubung tanpa ada pihak ketiga lah. Nah, misalnya si komputer dengan si HP ini dan komputer dengan si tablet ini itu bisa langsung terhubung gitu. Nah, mereka ini terhubung direct. Jadi kalau mereka langsung mengirim file misalnya bisa gitu. Jadi HP ke laptop gitu pun seterusnya. Jadi mereka ad hoc ini bakal langsung terhubung, tidak ada pihak ketiga, tidak ada host dan tidak ada klien dan tidak ada access point. Misalnya kalau jaringan seperti ini tuh kayak jaringan Bluetooth. Nah, kalian tuh sering tuh dulu tuh kirim-kirim lagu kan, kirim-kirim lagu, kirim-kirim foto lewat Bluetooth. Nah, Bluetooth itu salah satu contoh jenis jaringan ad hoc gitu. Lalu selanjutnya itu ada jaringan infrastruktur. Nah, jaringan infrastruktur ini itu tuh ada access point, ada host dan ada client gitu. Harus ada yang seperti itu. Karena kalau misalnya nggak seperti itu, komputer, laptop, HP dan tablet kamu nggak bakal bisa terhubung ke internet atau mengakses semua file yang ada di internet. Jadi internet ini dihubungkannya dengan modemnya aja gitu. Modemnya ini bertindak sebagai host dan access point di dalam jaringan. Misalnya gini, kalau komputer kalian itu mau akses internet, komputer ini harus jadi kliennya si host gitu, kliennya si modem, baru bisa mengakses internet. Nah, terus misalnya si komputer ini mau ngirim ke laptop gitu, nah itu harus lewat si host gitu, karena mereka sama-sama terhubung melalui modem ini, jadi mereka harus kirim filenya lewat si host gitu. Bagaimana dengan yang wireless? Apakah wireless hitungannya itu klien atau bagaimana gitu? Nah, kalau yang wireless ini sama saja, wireless menggunakan LAN atau menggunakan apapun itu sama saja. Yang penting mereka masih terhubung dalam satu jaringan internet seperti itu. Nah, kalau infrastruktur itu ada host, ada access point, dan ada sistem ada klien gitu. Tapi kalau yang ad hoc itu nggak ada sama sekali. Mereka langsung bisa terhubung satu sama lain seperti itu. Lalu yang soal nomor 2, kita mendapatkan IP dari ISP yaitu 192.168.20.0 untuk alamat network dan subnet max-nya 255.255.255.192. Nah, ini berarti notasinya per 26. Hitunglah jumlah subnet, host per subnet, dan tabel IP-nya. Oke. Untuk soal nomor 2 ini saya udah buat file Excel-nya. Ini ada penghitungan otomatisnya menggunakan file Excel yang udah saya buat sebelumnya. Jadi di file Excel ini saya cukup memasukkan saja ini tabel subnetting. Cukup memasukkan saja alamat IP dengan subnet ininya slash subnet max-nya gitu. Nah, jadi kalau ini saya sudah hitung, ini kalau kita masukin di ini kan IP-nya kan 192.168.20.0. Nah, terus di sini subnext-nya itu nilai CIDR-nya itu /26. Nah, berarti kalau /26 itu nilai X-nya itu kalau di biner, ini kan ada binernya nih. Kalau 255 itu kan satu semua nilainya binernya. Nah, terus kalau 192 itu kayak gimana? 192 itu karena ini 26, berarti dia itu ada 11000000 gitu.
Karena kalau ini semua dijumlahin, ini semua hasilnya 26 gitu. Nah, jadi nilai X itu adalah nilai 1 dan nilai Y itu adalah nilai 6 begitu. Nah, nilai X dan Y ini dibutuhkan untuk menghitung jumlah subnet, host per subnet, dan table IP-nya. Nah, sekarang kita langsung hitung saja. Ini ada perhitungan otomatisnya kok gitu. Nah, kalau subnet itu rumusnya itu 2 pangkat X gitu. Nah, kalau misalnya di sini kan nilai X-nya 2, berarti 2 dipangkat 2 sama dengan 4. Nah, ini udah ada rumusnya. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Oke, lalu kalau untuk menghitung hostnya itu 2 pangkat Y minus 2 gitu. Nah, jadi kita bakal hitung pangkatnya dulu, baru diminusin di 2. Nah, ini udah ada rumusnya, berarti 2 pangkat 6 minus 2, hasilnya adalah 62 begitu. Nah, terus kalau blok subnetnya itu begini, ini kan ada nih 64, ini 64 dari mana gitu. Nah, kalau 64 ini tuh 256 ini konstanta ya, konstanta dari subnet gitu. Ini konstanta dari subnet. Nah, N ini apa? N ini itu yang H3 itu tadi yang jumlah subnetnya. Jadi nilai terakhir dari subnet itu adalah N dari subnet gitu. Makanya ini kita pisahkan seperti ini. Nah, jadi hasilnya berapa? 256 dikurangi 192, hasilnya 64 seperti itu. Berarti kita ini ada punya 1, 2, 3, 4, 5 kelas. Nah, untuk yang kelas 256 ini itu masuknya kelas mati karena kan ini kan 256 ya, 256 itu kan paling tertinggi gitu lah. Tapi nggak bakal dipakai juga gitu. Makanya ini masuknya itu IP address mati gitu, IP address mati. Nah, terus kenapa harus ada 128 sama 64 sama 128? Karena dalam penentuan nilai biner ini 128 sama 64 masuk gitu. Jadi kita harus masukkan ke 64 128 seperti itu. Nah, setelah kita sudah tentukan, ini kan nilainya kan IP-nya mulai dari 20. Nah, berarti IP network awalnya itu adalah 20. Itu 192.168.20.0. Nah, terus IP awalnya berarti 192.168.20.1 karena ditambahkan 1 saja gitu. Nah, terus berarti akhirnya berapa? Akhirnya itu dari IP broadcast yang ada di atas. Itu kelas IP-nya. Kelas IP-nya tuh berapa di sini? 64 kan? Berarti untuk kelas 0 ini paling akhir itu 62 dan broadcast-nya sebagai si host di kelas ini itu IP-nya harus 63 seperti itu. Nah, terus gimana dengan kelas selanjutnya? Sama saja, dimulai dari 64 karena ini masuknya kelas 64. Terus IP awalnya berarti 65 ditambahkan 1. Terus IP akhirnya IP broadcast dikurangin 126. Kenapa 127? Karena di sini 128 gitu. 128 ini bakal dipakai di IP network yang di kelas 128. Begitu juga dengan 192. Nah, di sini sudah kita tentukan secara otomatis menggunakan sistem Excel. Ini saya buat sendiri dengan menggunakan referensi rumus yang ada seperti itu. Oke, selanjutnya ketiga, beri penjelasan lengkap tentang konsep dasar data warehouse, definisi komponen dan manfaatnya. Oke. Kita bakal masuk lagi ke desain yang udah saya buat. Ini ada data warehouse. Data warehouse ini dia, kalau kalian sering dengar ya Pak, database gitu kan. Nah, database itu adalah bagian dari data warehouse gitu. Data warehouse ini adalah tempat simpan kelola dari berbagai macam resource informasi yang ada. Nah, fungsinya krusial nih karena tempat simpan sama kelola gitu. Ini tuh data warehouse ini istilahnya kayak misalnya sebuah perusahaan nih punya data penjualan. Nah, data penjualan ini mau dijadikan laporan gitu. Nah, itu harus disimpan di data warehouse dan dikelola di data warehouse seperti itu. Makanya data warehouse ini seperti core dalam pengelolaan dan penyimpanan database gitu. Nah,
itu definisinya. Lalu kalau manfaatnya itu adalah ada company report ya seperti saya bilang tadi untuk pengelolaan laporan, terus ada online analytical processing ini buat menganalisis dari data yang udah ada secara online. Terus data mining itu untuk menambang data ya, seperti blockchain yang ada sekarang. Nah, itu konsep blockchain saya nggak bakal jelasin lebih lanjut karena bukan ranahnya sekarang ini. Lalu ada decision support untuk menentukan pengambilan langkah yang bakal diambil ke depannya dari sebuah perusahaan atau organisasi seperti itu manfaatnya. Lalu data warehouse ini punya komponen gitu. Yang pertama itu data warehousing tentu saja. Nah, kalau kita zoom sedikit ya, komponen yang pertama adalah warehousing ya. Tentu saja namanya juga data warehouse, berarti tempat semuanya data gitu kan. Nah, di komponen pertama itu tempat simpan data. Jadi warehouse itu bisa nyimpan data apa aja, bentuknya pun bisa beda-beda, disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan atau apanya gitu. Di antaranya meliputi data warehouse efficient, analytical, closed host, dan typical rational database gitu. Ya ini masuknya sih kayak kita nyimpen data nih, datanya bakal bentuknya apa aja gitu dan digunakan untuk keperluan apa aja seperti itu. Lalu yang kedua itu ada access tool. Nah, kalau data warehouse itu pasti punya access tool nih. Nah, access tool ini tuh dijadikan gadget atau core activity lah. Kayak misalnya kita mau data mining gitu. Nah, ada access toolnya untuk memfungsikan data warehouse ini dijadikan data mining gitu. Terus juga bisa jadikan analytical tool untuk mengembangkan aplikasi sendiri gitu. Nah, jadi di data warehouse itu punya access tool seperti itu. Lalu ada komponen yang ketiga yaitu data management. Kalau kita kan tadi udah nentuin data gitu kan, udah mau nyimpen data. Gimana kalau misalnya datanya emang asal simpen aja, emang datanya nggak bakal hilang gitu kan. Nah, data manajemen ini berfungsi untuk mengelola data itu. Data itu diatur gitu, diatur keluar masuknya, keamanan datanya, hingga mengelola backup recovery sebuah data seperti itu. Nah, ini komponen data manajemen ini rada kompleks karena mencakup pengelolaan semua data seperti itu. Lalu selanjutnya itu adalah metadata. Metadata namanya. Kalau namanya meta udah pasti kan dasar gitu kan. Misalnya gini, kalau misalnya kita namakan ini obeng, nah metanya ini obeng magnet gitu. Jadi meta itu seperti penjelasan lah. Nah, sebuah keterangan singkat. Nah, ada data tersebut. Fungsi dari metadata sendiri adalah memberikan konteks atau gambaran mengenai sebuah informasi agar tampak lebih jelas dan selaras. Gitu. Jadi dalam warehouse itu setiap data itu dijelaskan. Oh, ini datanya apa nih, jenisnya apa nih gitu. Nah, itu namanya metadata. Metadata itu nggak lebih dari penjelasan aja kok tentang data itu. Lalu ada ETL tool. Nah, ETL tool ini merupakan singkatan dari extract, transform, dan load gitu. Yang berarti sebuah proses pengambilan data nantinya dapat dimodifikasi formatnya. Jadi kalau misalnya nih ada data, misalnya data jenis SQL gitu kan, kita mau ubah jadi Excel gitu. Nah, ETL tool ini harus ada di data warehouse. Untuk misalnya untuk report, untuk apa gitu kan. Nah, kita kan nggak tahu untuk apa. Nah, makanya harus ada ETL tool. ETL tool ini fungsinya untuk memfleksibelkan agar data itu bisa disediakan dalam bentuk lain, dimodifikasi, lalu dikeluarkan seperti itu. Nah, kurang lebih tentang data warehouse, definisi dan manfaat dan komponennya seperti itu. Lalu selanjutnya beri penjelasan lengkap tentang konsep dasar data warehouse. Ini udah ya. Yang keempat adalah beri penjelasan lengkap tentang ERP dan berikan contoh softwarenya. Oke. Nah, ini saya udah buat ERP. ERP itu secara singkat itu adalah proses konsolidasi. ERP itu kepanjangannya Enterprise Resource Management gitu kan. Enterprise kalau bahasa Inggrisnya ini enterprise gitu kan. Enterprise Resource Management. Proses konsolidasi, pengumpulan dan pengorganisasian data bisnis melalui rangkaian perangkat lunak terintegrasi
Software ERP berisikan aplikasi-aplikasi yang mengoptimalkan fungsi bisnis seperti produksi, laporan penjualan, dan akuntansi gitu. Nah, jadi kalau ERP ini tuh adalah software ya, software yang menyatukan berbagai macam software gitu. Misalnya kan namanya bisnis itu kan perlu ya data untuk mengelola akuntansi, untuk mengelola jadwal, untuk mengelola job desk gitu kan. Nah, ERP ini menyatukan semuanya. Ini kan namanya kan proses konsolidasi ya. ERP ini adalah semacam program yang mengkonsolidasi semua program-program spesifik gitu. Seperti yang sudah dijelaskan, nanti ada misalnya program aplikasi program produksi bakal terhubung nih sama laporan penjualan gitu. Nah, itu juga bakal terhubung sama laporan akuntansi gitu. Nah, ini ERP itu kayak one workplace for all. Jadi satu tempat untuk semuanya gitu. Nah, ada contoh ERP ya. Ada GT ERP, Sage Intacct, dan NetSuite. Biasanya orang-orang pakainya NetSuite. Nah, seperti itu. Oke, karena saya sudah membahas semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Saya bakal cantumin data-data mentahannya di link di deskripsi. Jadi terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.